Belum lama ini sebuah kisah memilukan viral di media sosial, khususnya Twitter. Kisah ini menceritakan orang tua durhaka kepada anaknya sendiri. Mulanya, kisah ini diunggah oleh sebuah akun bernama Victoria Yovita. Utas tersebut berisi tangkap layar percakapan antara Victoria bersama perempuan yang tidak disebutkan namanya ini. Perempuan tersebut memulai ceritanya dengan menggambarkan latar belakang keluarganya yang berpendidikan. Orang tuanya menuntutnya untuk selalu menjadi terbaik ketika duduk di bangku sekolah. Walaupun peringkat 1, tetap ada salah satu mata pelajaran nilainya tidak berubah, tidak meningkat. Maka saya akan tetap dicubit sampai tertidur karena lelah menangis. Entah itu tidur atau pingsan, ucap perempuan itu mulai ceritanya. Ia melanjutkan perlakuan orang tuanya itu tidak berlaku untuk adiknya yang berumur lebih muda 6 tahun darinya. Kondisi dan perlakuan tersebut berlangsung hingga ia menjadi siswi SMA. Selepas SMA, perempuan ini dimasukkan ke lembaga bimbel dalam rangka persiapan masuk fakultas kedokteran sesuai cita-cita sang ibundanya. Padahal saat itu dirinya telah dinyatakan bebas tes untuk masuk ke kampus negeri. Setiap saya menyampaikan perasaan saya, orang tua akan mengecap saya anak durhaka, imbuhnya. Singkat cerita, setelah mengikuti tes masuk fakultas kedokteran, dirinya dinyatakan tidak lulus dan diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pembicaraan pelik terjadi antara perempuan ini dengan orang tuanya mewarnai perjalanan sebelum masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri. Akhirnya, ia diperbolehkan untuk berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan harus mempertahankan kelulusan bebas tes di universitas sebelumnya. Jadi, saya harus kuliah di 2 kampus negeri berbeda, yang jadwal kuliah yang berbeda, dan jarak kampus yang cukup jauh. Saya menolak. Tidak, saya pasrah menjalinnya, katanya. Di usia 16 tahun itu, dirinya mengaku berat menjalani beban dengan berkuliah di 2 kampus berbeda sendirian di kota metropolitan. Untuk memudahkan mobilitasnya, ia memilih tinggal di indekos yang berada di antara 2 kampusnya. Ia menceritakan kos tersebut bercampur dengan kos laki-laki dan kos keluarga. Sejak tinggal di indekos, dirinya mulai menerima teror dari seorang penghuni kos laki-laki berbentuk pelecehan secara verbal dengan menggunakan secarik kertas yang dijatuhkan di depan kamar kosnya. Hal tersebut terus berulang dan membuat ia tak tahan dan melaporkan ke orang tuanya. Saya coba melapor tapi seolah-olah tidak ada yang peduli. Orang tua saya tidak mau tahu, mereka hanya menelpon cek nilai tugas dan memastikan persiapan saya tes kedokteran lagi, ucapnya. Berbagai kejadian terus menimpa perempuan ini, dari pelecehan seksual hingga harus terjebak di lingkaran setan kehidupan narkoba dan free sex. Di usianya menginjak umur 20 tahun, tumor menyerang satu bagian tubuhnya. Kondisi tersebut mengharuskan berulang kali melakukan tindakan medis operasi. Dalam kondisi tersebut, dirinya tetap dituntut orang tuanya untuk lulus dalam 3,5 tahun. Bekas operasi saya masih basah saat saya penelitian dan ketika sidang. Saya memenuhi keinginan mereka dengan 3,5 tahun lulus, nilai IPK 3,7 dan langsung bekerja di sebuah perusahaan besar, ungkapnya. Di akhir ceritanya, perempuan ini menitipkan pesan utamanya kepada calon orang tua supaya lebih mendengarkan isi hati dari anak-anaknya. Baginya, tidak setiap anak bisa mengarahkan luka dan dendamnya ke arah positif dan meraih kesuksesan. Tapi, bagaimana dengan anak-anak yang berakhir depresi bahkan mati sia-sia? Saya harap tidak ada lagi anak-anak seperti saya, tutupnya mengakhiri ceritanya.